Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Anggraini dengan NIM 66612000136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kinerja dari implementasi otonomi daerah. Implementasi otonomi daerah. Secara sederhana, implementasi merupakan tahapan yang menghubungkan antara rencana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia sangat terkait dengan pola pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah-daerah otonom diadakan guna menyangga tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar negara kesatuan ini sangat penting dan tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam menempatkan dan mendudukan otonomi yang seluas-luasnya. Otonomi seluas-luasnya tidak boleh bertentangan dengan dasar negara kesatuan, dan dasar negara kesatuan sebaliknya tidak boleh melenyapkan wujud dari otonomi seluas-luasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan kebijakan otonomi daerah dengan dimulainya implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 di daerah. Maka ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan otonomi daerah, yaitu yang pertama, komitmen dan sikap politik pemerintah pusat. Yang kedua, sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang ketiga, organisasi yang seimbang dan dinamis. Yang keempat, hubungan kerjasama. Yang kelima, komunikasi dan koordinasi. Dan yang keenam, perilaku dan sikap aparatur. Dengan formulasi seperti ini, maka akan memudahkan dan melanggengkan daerah untuk berotonomi karena komponen di atas menjadi terintegrated. Pengukuran kinerja otonomi daerah. Pertama, dalam bidang ekonomi. Ketercapaian tujuan pembangunan antara lain dapat dilihat dari pendapatan nasional per kapita, pengurangan jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran. Kemudian, makin tinggi tingkat pendapatan per kapita menunjukkan makin berhasil pembangunan yang dicapai. Sementara itu, semakin sedikit jumlah penduduk miskin, maka makin berhasil pembangunan tersebut. Yang kedua, dalam bidang sosial. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan dapat dilihat antara lain dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator kinerja sektor pendidikan adalah adanya kesempatan bagi masyarakat usia didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak secara kualitas dan kuantitas. Kemudian yang ketiga, dalam bidang sarana dan prasarana dasar. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dan dinilai dari ketersediaan dan kecakupan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator yang secara empirik dan teoritik mempunyai peran penting ini antara lain adalah sarana dan prasarana penghubungan serta sarana dan prasarana penerangan. Kemudian yang keempat, keuangan daerah merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan yang sangat penting dalam kaitannya dengan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Secara langsung pelaksanaan otonomi daerah berimplikasi kepada pembagian sumber keuangan antara pusat dan daerah. Kinerja implementasi otonomi daerah. A. Pola pembagian urusan pemerintahan. Perbandingan otonomi daerah di berbagai negara terdapat dua pola besar dalam merumuskan hukum yang terkait dengan pembagian urusan pemerintahan, yaitu yang pertama otonomi luas, kemudian yang kedua otonomi terbatas. Dalam pola otonomi luas, urusan-urusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersifat limitatif dan sisanya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemudian, sedangkan pola otonomi terbatas, urusan-urusan daerah lah yang dirumuskan secara limitatif dan sisanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang B, pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah memang bukan menjadi suatu yang diharamkan, terutama apabila pemekaran itu ditunjukkan untuk mengingatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tujuan pemberian otonomi itu sendiri di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 sudah diatur tentang persyaratan pembentukan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah. Pemekaran wilayah harus memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Di samping itu, pemekaran wilayah juga harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan geografis. Yang C. Pengawasan pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah, pemerintah melakukan dengan dua cara sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda, yaitu terhadap Raperda tentang pajak daerah, retribusi daerah, APBD sebelum disahkan kepada kepala daerah, terlebih dahulu evaluasi oleh Mendagri untuk Raperda provinsi dan gubernur terhadap Raperda kabupaten atau kota. Hal ini dimaksudkan Raperda tersebut mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.
Yang kedua, pengawasan terhadap semua peraturan daerah diatur yang termasuk dalam nomor 1 di atas, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan gubernur untuk kabupaten atau kota untuk memperoleh klarifikasi terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dalam kerangka pengawasan tersebut, banyak perda-perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum, seperti perda-perda yang menghambat investasi, pajak, dan retribusi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.